Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jumpa lagi di pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada hari ini kita akan mulai masuk ke bab 2, yaitu membahas tentang pengelolaan anggaran. Tujuan pembelajaran bab ini yang pertama adalah mengetahui tujuan kebijakan pengelolaan keuangan, lalu membandingkan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan di perusahaan besar dan perusahaan yang kecil, lalu mengidentifikasi ciri pengelolaan keuangan yang baik, mengidentifikasi fungsi dan jenis anggaran keuangan, menganalisis asas pengelolaan keuangan, dan menyusun perusahaan. Berdasarkan 4 tujuan pembelajaran tadi, bisa lihat ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama, pengelolaan. Yang kedua, APB. APB ini adalah dari anggaran pendapatan dan belanja. Ada asas pengelolaan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Kita masuk ke poin yang pertama, materi yang pertama, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Di sini yang dimaksud dengan kebijakan itu apa sih? Mungkin kalau SOP, jadi tuh sering pada rancu tentang SOP dan kebijakan. SOP itu standar operasional prosedur, atau bahasa Indonesianya itu prosedur operasional standar. Kalau SOP itu dibuat yang isinya adalah tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, sedangkan kalau kebijakan itu aturan-aturan yang dibuat supaya tidak dilanggar ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di dalam pengelolaan keuangan juga memiliki kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang yang mengelola keuangan dan dilaksanakan oleh mereka supaya tujuan pengelolaan keuangan perusahaan itu bisa tercapai. Memang tujuan pengelolaan keuangan itu apaan aja sih? Di sini ada 6. Yang pertama adalah supaya mencapai target dengan efisien. Dengan jumlah dana yang tersedia di perusahaan, gimana caranya bisa mengelola dana tersebut, lalu dialokasikan ke berbagai kegiatan, ke berbagai bidang, dan bisa mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah membuat efektif segala kegiatan. Kalau misalnya efisien itu berkaitan dengan modal yang ada bisa mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan kalau yang efektif, ini adalah gimana caranya apapun yang dilakukan itu bisa mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang paling utama biasanya adalah laba atau keuntungan. Nah, bagaimana peran pengelolaan keuangan ini dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan yang maksimal, yaitu dengan cara transparansi. Transparansi itu artinya keterbukaan. Jadi keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga adalah membuat lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat ini karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Jadi kalau misalnya perusahaan itu punya perencanaan yang baik dalam bidang keuangan, nanti kegiatan-kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Ketika kegiatan-kegiatan perusahaan bisa berjalan dengan lancar, karyawannya pun bisa bekerja dengan baik dan tujuan perusahaan nantinya bisa tercapai. Lingkungan kerja yang sehat itu yang seperti apa sih? Yang minim dari perselisihan atau permasalahan. Bukan berarti tidak ada ya, setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya pasti ada masalah-masalah yang dihadapi. Tapi ketika lingkungan kerjanya itu sehat, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disembunyikan, maka hal-hal permasalahan tersebut itu bisa diminimalisir. Selanjutnya tujuan yang keempat adalah mengurangi pengeluaran yang tidak diinginkan. Gimana caranya kok bisa? Nah,
kalau misalnya dalam tahapan pengelolaan keuangan, nanti kita akan bahas tentang membuat perencanaan. Ketika seseorang sudah membuat perencanaan, dia bisa mengalokasikan dana-dana yang sudah ada, sehingga nantinya kan dia sudah memprediksi nih, akan ada pengeluaran A, B, C, D, E. Nah, perusahaan itu akan melakukan pengeluaran-pengeluaran ataupun mendapat pemasukan berdasarkan perencanaan itu. Nah, ketika perusahaan itu sudah membuat perencanaan, ini bisa meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tujuan yang kelima adalah meminimalisir penyimpangan. Nah, seperti yang dibahas tadi di tentang lingkungan kerja yang sehat, bahwa kebijakan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan. Jadi ini meminimalisir uang-uang yang dikorupsi atau sejenisnya. Nah, tujuan yang keenam adalah memaksimalkan perencanaan kegiatan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu punya perencanaan kegiatan. Nah, gimana caranya perusahaan itu bisa memaksimalkan uang-uang yang ada ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya nih, kalau kalian punya budget 200.000 sebulan untuk jalan-jalan, untuk having fun. Nah, kalian misalnya suka jalan-jalan ke wisata alam, kalian pergi ke misalnya ke Ancol, masuk Ancol itu cuma 25.000, sedangkan budget kalian itu ada 200.000, berarti masih sisa banyak kan? Nah, dari sisa yang banyak itu, kalian bisa memaksimalkan acara senang-senang kalian. Misalnya, kalian bisa beli makanan, bisa beli jajanan, atau mungkin nanti kalau ada sisa, kalian bisa beli souvenir dari sana. Itu kan artinya, uang yang kalian punya itu bisa memaksimalkan kegiatan jalan-jalan kalian. Pun sama di perusahaan. Di perusahaan itu punya alokasi dananya tersendiri untuk masing-masing kegiatan. Nah, gimana caranya perusahaan itu bisa mengalokasikan uang-uang itu menjadi ke dalam kegiatan-kegiatan supaya kegiatannya itu bisa maksimal. Kategori maksimal di sini adalah tujuan perusahaannya bisa tercapai. Tuh. Itu tadi adalah 6 tujuan kebijakan pengelolaan keuangan di perusahaan. Kita selanjutnya itu mengimplementasi pengelolaan keuangan. Implementasi itu artinya penerapan. Bagaimana penerapan pengelolaan keuangan. Nah, di sini kita akan membandingkan bagaimana pengelolaan keuangan di perusahaan kecil. Di sini terdapat 6 bentuk pengelolaan keuangan. Audit dan pengelolaan pajak. Poin yang pertama yaitu tentang peran. Nah, perusahaan besar maupun perusahaan kecil biasanya melakukan perencanaan keuangan. Beda kalau di perusahaan meliputi jangka pendek, sedangkan kalau di perusahaan kecil biasanya meliputi pengalokasian pengelolaan dana untuk jangka pendek. Bedanya jangka pendek itu skalanya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan kalau misalnya jangka itu biasanya sekitar 1 tahun atau lebih. Lebih jelas di bawah. Poin tentang penganggaran. Nah, kalau di perusahaan sudah jelas dan terstruktur, dan yang dikelola itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan kalau di kecil, itu anggarannya belum jelas struktur dengan baik, jumlah dana yang dikelola itu masih jumlah yang kecil. Misalnya kalau kalian bisa ngelihat perusahaan yang sudah besar, misalnya PT Indofood, PT Unilever, atau sejenisnya, dengan kecil itu misalnya martabak gitu, tukang martabak itu kan termasuk UMKM ya, kalau yang martabak yang bermerek gitu, misalnya kayak martabak Orin ya, atau apalah gitu. Nah, perusahaan yang besar dia itu biasanya dananya memang besar, sedangkan kalau perusahaan dana yang dikelola itu juga relatif kecil. Selanjutnya adalah pendanaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pendanaan adalah bagaimana caranya si perusahaan itu bisa memperoleh tambahan modal. Nah, kalau perusahaan besar, caranya bisa modal. Kalau perusahaan besar, biasanya untuk memperoleh dana tambahan, mereka menerbitkan saham. Sahamnya dijual, lalu perusahaan mendapatkan dana. Atau bisa juga melakukan peminjaman modal.
Nah, biasanya kalau untuk perusahaan besar, jumlah uang yang dipinjam pun modalnya besar. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya untuk perusahaan kecil, biasanya itu jarang dilakukan investasi. Kenapa jarang? Karena biasanya perusahaan kecil itu dananya ya masih dikelola sama si pemilik. Nah, tambahan modalnya biasanya juga dilakukan oleh si pemilik usaha. Selanjutnya, kalaupun perusahaan kecil tersebut melakukan peminjaman, biasanya jumlah uang yang dipinjam itu kecil. Kenapa dia minjamnya kecil? Karena biasanya untuk melakukan pinjaman itu diperlukan jaminan. Kalau perusahaan besar bisa memberikan jaminan dalam jumlah yang besar, sedangkan kalau perusahaan kecil pasti jaminannya itu karena barang-barang pribadi milik pemiliknya ya biasanya nominalnya tidak besar. Selanjutnya yang melakukan pengontrolan dana adalah si manajer keuangan untuk perusahaan besar. Kalau untuk perusahaan kecil, karena balik lagi dari tadi itu yang ngurusin bagian keuangan adalah si pemilik perusahaan. Jadi yang mengontrol mungkin dananya dikelola sama orang lain, tapi yang mengontrol tetap oleh si pemilik perusahaan atau si pemilik usaha. Selanjutnya tentang audit. Audit itu artinya pemeriksaan. Yang melakukan pemeriksaan, kalau untuk perusahaan itu ada audit internal dan ada audit eksternal. Sedangkan kalau perusahaan kecil itu hanya dilakukan audit internal. Audit internal itu apa? Audit internal adalah orang di dalam perusahaan itu sendiri melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat. Sedangkan audit eksternal, perusahaan membayar kepada akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangannya apakah dalam kategori sangat bagus atau tidak, atau istilahnya itu ada wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau justru mungkin ada permasalahan. Itu pengaruhnya itu ke harga saham dan menjadi penilaian tersendiri untuk para investor. Tadi kan kalau perusahaan besar itu pendanaannya salah satunya itu dilakukan tentang investasi saham. Orang itu sebelum menanam saham, dia bakal lihat nih penilaian dari akuntan publiknya itu apakah perusahaan dalam kategori baik atau tidak. Nah, sedangkan kalau misalnya perusahaan kecil, mereka itu hanya melakukan audit internal. Audit yang dilaksanakan oleh bagian keuangan di perusahaan itu tersendiri. Atau mungkin malah dilakukan auditnya itu oleh si pemilik perusahaan selaku pengontrol dana. Nah, sedangkan pengelolaan pajak, kalau perusahaan besar itu anggaran pajaknya dalam skala besar, sedangkan perusahaan kecil, karena dana yang dikelola itu kecil, maka anggaran pajaknya itu skalanya kecil. Pengelolaan keuangan yang baik. Selanjutnya ini adalah ciri pengelolaan keuangan yang baik. Ada 4 cirinya. Yang pertama adalah tidak merugikan perusahaan. Tentu ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pastinya untuk mencapai tujuan. Nah, kalau misalnya untuk mencapai tujuan, pastinya itu bukan sesuatu hal yang merugikan perusahaan. Yang kedua adalah transparan. Lagi-lagi disebutkan ya, dalam pengelolaan keuangan ini, transparansi menjadi hal yang penting. Dan kebijakan ini dibuat untuk memecahkan masalah. Jangan sampai kebijakan itu dibuat malah membuat masalah yang baru. Gitu. Misalnya kayak kalian di kelas kalian punya kesepakatan. Punya aturan misalnya kalau telat itu dihukum untuk nulis misalnya. Nulisnya 2 kali. Nah, tujuan adanya kebijakan itu adalah supaya kalian tidak terlambat lagi. Nah, itu merupakan sesuatu yang seharusnya bisa meningkatkan kebaikan di kelas kalian. Selanjutnya, ciri pengelolaan keuangan yang baik itu dibuat oleh semua pihak terkait. Dalam suatu instansi ini yang berkaitan dengan keuangan tidak hanya 1 atau 2 pihak, maka semua pihak itu ikut memberikan sumbangsihnya. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ini juga harus bisa diterima oleh semua pihak. Jangan sampai ada yang keberatan karena nantinya ini akan berkaitan dengan berjalannya kegiatan perusahaan. Gitu. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari dengan baik. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.